Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Wali Maher. Kali ini saya akan membawakan materi UAS dengan mata kuliah ICT Literasi dengan dosen pengampu yaitu Bapak Joko. Bagaimana sih e-commerce, vintage, dan ekonomi digital mempengaruhi bisnis dan UMKM di Indonesia? Yang pertama, dampak e-commerce terhadap bisnis UMKM. Yang kedua, dampak vintage terhadap bisnis UMKM. Yang ketiga, dampak ekonomi digital terhadap bisnis UMKM. Yang keempat, tantangan bagi UMKM di era ekonomi digital. Yang pertama, dampak e-commerce terhadap bisnis UMKM. E-commerce di Indonesia telah menjadi salah satu pendorong utama dalam mengembangkan bisnis dan UMKM. Ada beberapa cara di mana e-commerce berperan penting, yaitu yang pertama, akses pasar lebih luas. Dengan adanya platform e-commerce, UMKM dapat memperluas pasar mereka dari skala lokal menjadi nasional, bahkan internasional. Contohnya, UMKM yang memproduksi produk lokal seperti batik, kerajinan tangan, atau produk makanan dapat menjualnya kepada konsumen di seluruh Indonesia melalui platform seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan lain sebagainya. Yang kedua, pemasaran lebih terjangkau dan efisien. UMKM tidak perlu mengeluarkan biaya besar untuk pemasaran tradisional. Platform e-commerce menyediakan berbagai fitur seperti iklan berbayar, promo, atau fitur rekomendasi produk yang memungkinkan UMKM mencapai audiens yang lebih besar tanpa biaya yang tinggi. Yang ketiga yaitu kemudahan transaksi. E-commerce menyediakan sistem pembayaran yang aman dan mudah, yang mengurangi hambatan bagi UMKM untuk menerima pembayaran, terutama dari pelanggan yang berada di luar daerah mereka. Contoh perusahaan yaitu Tokopedia dan Bukalapak adalah dua platform e-commerce terbesar di Indonesia yang membantu UMKM memperluas jangkauan pasar mereka. Tokopedia juga mengimplementasikan berbagai fitur yang membantu para pelaku UMKM mempromosikan produknya dengan mudah. Yang kedua, dampak vintage terhadap bisnis dan UMKM. Vintage atau teknologi keuangan memainkan peran besar dalam meningkatkan inklusi keuangan, terutama untuk UMKM yang seringkali tidak memiliki akses ke layanan perbankan tradisional. Yang pertama yaitu akses pembiayaan yang lebih mudah. Dengan adanya vintage, UMKM kini dapat lebih mudah mengakses pinjaman dan modal tanpa melalui prosedur yang rumit di bank tradisional. Yang kedua, kemudahan pembayaran digital. Vintage memberikan berbagai solusi pembayaran digital seperti e-wallet atau GoPay atau OVO, pembayaran QR Code, dan transfer antar bank yang memudahkan transaksi dalam bisnis dan meningkatkan kenyamanan pelanggan. Yang ketiga, solusi inovasi, investasi, dan pengelolaan keuangan. Banyak startup atau vintage yang menyediakan alat bantu untuk pengelolaan keuangan dan investasi bagi UMKM. Ini memungkinkan pelaku bisnis untuk mengelola cash flow dan merencanakan investasi jangka panjang. Contoh perusahaan yaitu OVO dan GoPay. Kedua perusahaan ini mengubah cara UMKM melakukan transaksi, memudahkan mereka dalam menerima pembayaran, dan meningkatkan efisiensi bisnis dengan layanan pembayaran digital. Yang ketiga itu dampak ekonomi digital terhadap bisnis dan UMKM. Ekonomi digital merujuk pada model ekonomi yang memanfaatkan teknologi untuk menciptakan nilai melalui inovasi dan otomatisasi. Di Indonesia, ekonomi digital memberikan dampak besar terhadap pertumbuhan bisnis dan UMKM. Yang pertama itu transformasi digital UMKM. Dengan teknologi digital, UMKM bisa lebih efisien dalam mengelola operasional, pemasaran, dan hubungan pelanggan. Digitalisasi sendiri memberi UMKM kesempatan untuk meningkatkan produktivitas, mengurangi biaya, dan mempercepat bisnis. Yang kedua, peningkatan akses terhadap data dan analitik. Teknologi digital memungkinkan UMKM untuk menggunakan data analitik untuk memahami tren pasar, perilaku konsumen, dan optimasi produk. Ini membuat mereka bisa mengambil keputusan bisnis yang lebih tepat. Yang ketiga yaitu infrastruktur digital yang mendukung UMKM. Pemerintah dan sektor swasta telah banyak berinvestasi dalam meningkatkan infrastruktur digital, seperti akses internet yang lebih cepat dan merata, yang mempercepat adopsi teknologi oleh UMKM. Contoh perusahaan itu seperti Zalora. Platform e-commerce Zalora memberikan UMKM di sektor fashion peluang untuk memasarkan produk mereka kepada audiens yang lebih besar dengan
cara yang lebih terjangkau dan efisien melalui kanal digital. Yang keempat, tantangan bagi UMKM di era ekonomi digital. Meskipun e-commerce, fintech, dan ekonomi digital memberikan banyak peluang, UMKM Indonesia juga menghadapi beberapa tantangan. Pertama itu kurangnya pengetahuan digital, atau biasa kita sebut dengan gaptek ya, atau nggak paham teknologi. Banyak UMKM Indonesia belum sepenuhnya memahami cara memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan bisnis mereka, sehingga mereka tertinggal dalam persaingan. Yang kedua yaitu persaingan ketat. Meskipun e-commerce memberikan akses pasar yang luas, persaingan dengan pemain besar sangatlah ketat yang dapat menyulitkan UMKM untuk bertahan atau berkembang. Yang ketiga, keterbatasan infrastruktur. Beberapa daerah di Indonesia masih memiliki keterbatasan dalam hal infrastruktur internet yang memadai. Contohnya seperti di timur yang internetnya kurang stabil. Jadi penghalang bagi UMKM di daerah timur untuk terlibat dalam ekonomi digital tersebut. Kesimpulannya yaitu e-commerce, fintech, dan ekonomi digital secara keseluruhan telah membawa perubahan besar bagi bisnis dan UMKM di Indonesia. Perusahaan yang berhasil mengintegrasikan teknologi digital dengan model bisnis mereka, seperti Tokopedia, GoPay, dan Coinworks atau semacamnya telah menunjukkan perkembangan pesat. Meskipun ada tantangan, peluang yang diberikan oleh digitalisasi dapat menjadi kunci sukses bagi UMKM untuk tumbuh dan beradaptasi di pasar yang semakin global dan digital. Oleh karena itu, UMKM Indonesia perlu memanfaatkan teknologi dan bertransformasi digital untuk bertahan dan berkembang. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.